Nama Leak dikenal luas dalam kepercayaan dan cerita horor masyarakat Bali. Ia bukan sekadar sosok menakutkan dalam kisah rakyat, melainkan bagian dari sistem kepercayaan yang telah lama hidup berdampingan dengan kehidupan sehari-hari. Leak sering dikaitkan dengan praktik ilmu hitam dan dipercaya memiliki kemampuan yang melampaui batas manusia biasa. Dalam cerita yang beredar, Leak bukan hanya makhluk gaib, tetapi juga hasil dari proses tertentu yang melibatkan manusia. Cerita tentang Leak umumnya berkembang di lingkungan desa-desa tradisional Bali, terutama di wilayah yang masih kuat memegang adat dan ritual keagamaan. Berbeda dengan hantu yang hanya muncul sebagai arwah gentayangan, Leak dipercaya memiliki hubungan langsung dengan manusia yang masih hidup. Dalam banyak kisah, Leak digambarkan sebagai seseorang yang pada siang hari tampak normal, menjalani kehidupan seperti warga lainnya, namun pada malam hari berubah menjadi makhluk gaib dengan kemampuan luar biasa. Asal-usul Leak memiliki beberapa versi yang saling berkaitan. Salah satu versi paling dikenal menyebut bahwa Leak berasal dari orang yang mempelajari ilmu tertentu dengan tujuan memperoleh kekuatan gaib. Ilmu ini dipercaya memiliki tingkatan dan syarat yang berat, serta tidak semua orang mampu menyelesaikannya. Mereka yang gagal atau menyalahgunakan ilmu tersebut dipercaya mengalami perubahan, baik secara spiritual maupun fisik, hingga akhirnya dikenal sebagai Leak. Dalam cerita lain, Leak digambarkan sebagai makhluk gaib murni yang dapat merasuki atau menggunakan tubuh manusia sebagai perantara. Versi ini sering muncul dalam kisah-kisah lama yang menekankan bahaya mempelajari ilmu tanpa bimbingan dan kesiapan mental. Meski detailnya berbeda, semua versi sepakat bahwa Leak tidak muncul secara acak. Keberadaannya selalu dikaitkan dengan niat, proses, dan konsekuensi tertentu. Ciri khas Leak yang paling sering disebut dalam cerita adalah kemampuannya untuk melepaskan kepala dari tubuhnya. Kepala tersebut dipercaya terbang pada malam hari, dengan organ-organ tertentu masih menempel, mencari mangsa atau melakukan tujuan tertentu. Gambaran ini menjadi salah satu citra Leak yang paling dikenal di luar Bali. Namun dalam kepercayaan lokal, Leak tidak selalu menampakkan wujud ekstrim ini. Ia juga dipercaya mampu berubah menjadi berbagai bentuk, seperti binatang atau bayangan, tergantung pada tingkat ilmu yang dimiliki. Tanda-tanda kehadiran Leak seringkali tidak disadari secara langsung. Dalam banyak cerita, gangguan yang dikaitkan dengan Leak muncul secara perlahan. Seseorang bisa mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, perasaan lemas tanpa sebab jelas, atau mimpi-mimpi yang berulang. Lingkungan sekitar pun dipercaya menunjukkan perubahan, seperti suara aneh di malam hari atau hewan peliharaan yang bersikap tidak biasa. Dalam kehidupan masyarakat Bali, keberadaan Leak tidak hanya dianggap sebagai ancaman, tetapi juga sebagai bagian dari keseimbangan kosmis. Kepercayaan ini membuat cerita tentang Leak tidak selalu disampaikan dengan nada sensasional, melainkan penuh kehati-hatian. Banyak orang memilih untuk tidak menyebut nama Leak sembarangan, terutama pada malam hari, karena dipercaya dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan. Berbeda dengan entitas lain yang dikaitkan dengan tempat angker tertentu, Leak dipercaya bisa berada di mana saja. Ia tidak terikat pada satu lokasi spesifik, karena sumber keberadaannya bukan tempat, melainkan manusia atau energi tertentu. Hal inilah yang membuat cerita tentang Leak terasa lebih dekat dan mengganggu. Ancaman tidak datang dari tempat yang jelas-jelas menyeramkan, melainkan dari sesuatu yang tampak biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cerita-cerita lama, masyarakat Bali dipercaya memiliki cara-cara tertentu untuk melindungi diri dari gangguan Leak. Ritual, doa, dan simbol-simbol tertentu digunakan sebagai bentuk perlindungan. Namun tidak ada cara yang dianggap sepenuhnya aman. Perlindungan sejati dipercaya berasal dari keseimbangan hidup, menjaga niat, serta tidak melanggar aturan adat dan spiritual yang telah diwariskan. Yang membedakan Leak dari banyak entitas horor lain adalah kedudukannya dalam budaya. Leak tidak hanya hidup sebagai cerita untuk menakut-nakuti, tetapi juga sebagai pengingat akan batas antara ilmu,
kekuasaan dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, Leak sering dipandang sebagai konsekuensi dari ambisi manusia yang tidak terkendali. Tidak sedikit kisah yang menyebut bahwa keberadaan Leak seringkali disadari setelah dampaknya terasa. Orang-orang baru mulai curiga ketika gangguan berlangsung lama dan tidak dapat dijelaskan secara rasional. Dalam masyarakat yang masih memegang kepercayaan tradisional, kondisi seperti ini tidak langsung dianggap kebetulan, melainkan bagian dari pola yang telah dikenal sejak lama. Hingga kini, cerita tentang Leak tetap hidup dan berkembang, baik dalam kisah lisan maupun dalam pertunjukan budaya. Ia menjadi bagian dari identitas Bali yang kompleks, di mana keindahan, spiritualitas, dan kegelapan hidup berdampingan. Tidak semua orang mempercayainya secara harfiah, namun hampir semua mengenal namanya dan memahami maknanya dalam konteks budaya lokal. Keberadaan Leak berada di antara kepercayaan, ritual, dan pengalaman personal. Ia tidak membutuhkan bukti fisik untuk terus hidup dalam cerita masyarakat. Selama masih ada keyakinan tentang keseimbangan antara terang dan gelap, baik dan buruk, cerita tentang Leak akan terus diceritakan. Pada akhirnya, Leak tidak hanya dikenal sebagai makhluk gaib yang menakutkan, tetapi sebagai simbol dari konsekuensi. Konsekuensi dari melampaui batas, dari keinginan akan kekuatan tanpa kesiapan, dan dari pelanggaran terhadap aturan yang dipercaya menjaga keseimbangan dunia. Dan seperti banyak entitas lain dalam cerita rakyat, Leak tetap bertahan, tidak dengan cara menampakkan diri, tetapi melalui cerita yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.